Wallahu a'lam. هذا يذكر الإمام الغزالي tentang Syekh يقول الحبيب عبد الله الحداد لابد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية. Seseorang di dalam menempuh perjalanan menuju Allah harus punya syekh, guru yang membimbing dia di dalam menempuhkan jalan kepada Allah Ta'ala. Nunjukin jalan, awas lubang, awas duri, awas celaka, lewat sini caranya begini, ditunjukkan jalannya. Orang mau keluar kota aja dia ada tutorial perjalanan. Mau keluar negeri ada tutorial perjalanan. Mau menuju ke satu lokasi ada tutorial perjalanan. Kalau enggak nyasar, bisa 4 kali keluar masuk tol enggak nemu juga. Ya, akan tetapi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada tutorialnya, ada caranya. Wa tariq al-musilah ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan yang menyampaikan orang kepada Allah itu ada banyak. Sejumlah tarikan nafas manusia, sejumlah nafas semua makhluk hidup. Turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali. Walidhalik man la sahib fi zamanih syekh arif makin marat hayatuh wa hum ma'dud fil muflisin. Barang siapa yang di hidup yang dia nggak dekat, nggak berkawan dengan seorang syekh yang arif billah, yang memiliki keteguhan dalam pendiriannya, dalam akhlaknya, dalam perangainya, dalam sifatnya, dalam sikapnya, nggak dekat, nggak punya syekh yang semacam itu, maka yang nggak dekat dengan orang macam begini marat hayatuhu ma'dud fil muflisin, berlalu hidupnya. Sedangkan ini orang tergolong orang yang bangkrut dari ilmu, bangkrut dari akhlak, bangkrut dari iman, bangkrut dari wara, bangkrut dari sabar, bangkrut dari syukur, bangkrut dari zuhud. Oh, kita nggak tahu yang namanya sabar melainkan dari syekh, dari guru. Kita nggak tahu yang namanya syukur melainkan dari syekh. Kita nggak tahu yang namanya tawakal melainkan dari syekh. Kita nggak tahu yang namanya sabat melainkan kita melihat dari syekh kita, sabatnya dia, sabatnya syekh. Kita nggak tahu kita nggak tahu yang namanya perangai-perangai indah melainkan dari dia semuanya. Baik itu sabar, syukur, tawakal, wal wara, wal ikhlas, siddiq, semuanya dari syekh. Atas salah usyam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Atas salatnya kita ngebayangin salatnya syekh. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Hatta sabarnya kita ngebayangin sabarnya Nabi Muhammad yang sabarnya billah, dengan Allah. Hatta syukur kita nyontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalur syekh yang berkata afala akunu abdan syakura sallallahu alaihi wasallam. وفي اليقين في القناعة في الطمأنينة في الحلم في التواضع في العلم في الصدق وفي الحياء في الوفاء في الوقار السكون. Pakai syekh, bukan ngarang sendiri. Kalau enggak ya sesat. Barang siapa yang nggak dekat dengan syekh ya berlalu hidupnya bangkrut dari akhlak-akhlak begini. Yaqul Al-Habib Ali bilang nagil في بعض كلامه يقول بعض الصالحين من مات ولم يلقى عارفا بالله خرج من الدنيا وهو ملوث. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia belum bertemu dengan kaum arifin, maka dia keluar dari dunia ini dalam keadaan jiwanya masih kotor, ternoda, belepotan dengan perangai busuk nafsu.
wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang ngebersihin beruntung, yang ngebiarin celaka. Dibiarkan dalam kotorannya dia. Walidzalik dalam segala hal narja ila syekh, marja'iyahnya kita, huwiyahnya kita, balik kepada mereka. Alhamdulillah, min ni'matillah, Allah Ta'ala berikan kita guru, Allah Ta'ala berikan kita syuyukh yang bersambung, belajar dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, Al-Habib Abu Bakar Mashhur, Al-Habib Ali Al-Mashhur, Al-Habib Zain, Al-Habib Salim Syatri, Habib Abdullah bin Muhammad, wa kathir minhum, kathir tayyib. Pulang habis belajar suruh ngapain? Liyunziru qaumahum, ngasih peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, liyunziru qaumahum, inzar, untuk ngasih peringatan, ngasih pelajaran, ngasih pendidikan. Jadi manfaat. Tiap orang yang dikasih ilmu, Allah Ta'ala ambil dari dia janji setia, sama seperti janji yang diambil dari para nabi-nabi. Apa? Dengan tidak menyembunyikan ilmu yang dia punya. Dia sampaikan ilmu yang dia punya. Man katama, apa namanya? Ilm al-jamahullah yawmal qiyamah bilijam min nar. Yang membungkam ilmunya, menyembunyikan ilmunya, orang padahal perlu, orang nanya, orang minta. Bertanya tentang ilmu bisa dengan lisan, bisa juga dengan lisanul hal, dengan keadaan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Yang menyembunyikan ilmunya, maka itu hari kiamat dia dipakaikan apa namanya? Tali kendali dari api neraka. Seperti apa tuh? Lijam. Apa namanya kalau bahasa sini? Tali kekang. Tali kekang yang buat kuda tuh, kan ada besinya tuh. Nah, besinya dari api neraka. Hadiah kasih ilmu yang baik, kasih ilmu buat orang, kasih petunjuk buat orang. Adakah hadiah yang lebih besar daripada ngasih dia jalan menuju surga? Nih gue punya tiket surga, ambil. Ya, nih arah petunjuk jalan menuju surga. Ada. Nggak ada pertolongan yang lebih besar daripada nolongin orang awas tuh neraka. Minggir. Lalu bagaimana? Ngasih tahu orang, ini ente wajib ngerjain, ini ente sunnah ngerjain, ini kalau ente lakukan dapat pahala. Itu hadiah terbesar. Ataupun awas, tinggalin yang haram. Kalau enggak ente matinya dibakar nanti di neraka. Nggak ada yang lebih besar dari itu. Hatta orang mau ngasih kado buat anak. Mamana hawalidin waladahu bisyai'in afdal min adabin hasan. Orang tua enggak memberikan hadiah kepada anak yang lebih besar daripada ngasih adab. Ngasih batangan emas lebih baik daripada ngasih batangan permen. Ya kan? Batangan emas lebih baik daripada batangan permen. Kata. Walidzalik, ngasih dia adab, ngasih dia akhlak lebih baik daripada ngasih dia motor, ngasih dia mobil, ngasih dia handphone. Wama handphone itu bukan nolongin anak, mencederai anak, mencelakakan anak. Terbukti anak yang sibuk sama begituan, satu jadi bodoh. Bodoh bagaimana? Emosinya terganggu, gak stabil. Gampang marah-marah, gampang ngamuk. Terbukti. Gampang marah, gampang ngamuk, keras kepala, maunya juga. Nangis, cengeng, memaksakan kehendak. Kenapa? Gara-gara begituan. Baik itu handphone ataupun apa namanya TV dan lain sebagainya. Apalagi memberikannya tanpa batas. Tanpa kontrol yang ketat dari orang tua. Berapa banyak
kapan, berapa lama, dan apa yang ditonton, apa tayangannya. Kata dulu, terus juga ikul ba'dul ulama, teknologi yang ada sekarang itu membuat orang tuh daya ingatnya jadi makin berkurang, alias makin kecerdasannya berkurang, kecerdasannya makin berkurang. Dulu kita bisa hafal sekian nomor telepon rumah, nomor telepon teman, nomor telepon restoran, apal kita. Sekarang, telepon bini aja nggak apal, telepon anak aja nggak apal, telepon bapak aja nggak apal, begitu. Daya ingat berkurang. Segitu sama nomor, apalagi sama Quran. وقال كلمة من الخير يسمعها المؤمن فيعمل بها ويعلمها خير له من عبادة سنة. Kalimat yang baik, kalimat hikmah diamalin, asal diamalin, nyampe kepada orang dan diamalin lebih baik daripada ibadat 1 tahun. Ini kagak, yang disebarin berita hoax, yang disebarin berita politik, yang disebarin berita sampah, ngerusak ibadat setahun. Wah, san berita, sampaikan berita tentang Nabi Muhammad, ilmu, tentang sunnah, tentang adab. Kata Nabi diutus muallim, 2 majelis, yang satu majelis zikir, doa, yang satu majelis ilmu. Oh, ini zikir, bagus, doa, minta sama Allah. Ya, masalah dikasih nggak dikasih terserah Allah, tapi bagus. Yang satu lagi majelis ilmu. Nah, saya diutus oleh Allah buat ngajarin orang. Nabi duduk sama majelis ilmu. Sebab semua majelis ilmu adalah zikir, masuk dalam kategori zikir. Itu ujian ketika turun tuh, ada tanah yang reaksi bumi berbeda-beda. Hujannya sama, tapi reaksi bumi berbeda-beda. Ada yang tanah subur, dia menampung air di dalamnya. Kemudian juga di atasnya itu menumbuhkan tanaman yang manfaat buat masyarakat. Ada lagi tanah yang atasnya nggak subur, tapi dia bisa menampung air. Jadi kalau digali sumur, ya airnya bisa manfaat kemana-mana. Ada lagi sejenis tanah bebatuan, yang mana dia nggak bisa numbuhin pohon, juga tidak bisa menampung air. Khalas. Ada 3 macam kayak begitu. Nah, ilmu dan dakwah yang dibawa Nabi kayak begitu. Kayak begitu. Ilmu dan dakwahnya menimpa orang tuh, reaksi orang beda-beda. Wah, kita termasuk tanah yang bagaimana? Ada orang yang dia subur, menumbuhkan buat masyarakat dan menampung air. Subhanallah. Ada lagi yang cuma menampung air doang, tapi nggak menumbuhkan tanaman yang manfaat. Ada lagi lah nampung air, walau numbuhin tanaman. Jadi disiram seember, 2 ember, 1000 ember, 1000 galon, sampai bertruk-truk, mubazir. Cuma buang-buang waktu doang di situ. Wah, itu Al-Habib Umar, Syekh Al-Habib Umar mengibaratkan dakwah yang sampai ke negeri Indonesia ini diterima oleh masyarakat Indonesia itu seperti orang yang pertama tadi, bagaikan tanah yang subur, menumbuhkan pohon-pohonan dan tanaman yang manfaat dan menampung air tersebut. Dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo ke Indonesia ini berpapasan dengan tanah yang subur. Subhanallah. Orang lihat orang punya handphone baru, pengen. Motor baru, pengen. Kain baru, pengen. Tapi giliran punya kafan baru, gak ada yang teriak pengen. Pengen. Pengen gak pengen? Ente punya ntar, dapat. Ada orang punya mobil baru, pengen. Punya rumah baru, pengen. Mau. Nah, itu kalau ingin sesuatu, pengen sesuatu, la hasada illa fitnatain. Nggak ada kata kepengen yang terpuji, obsesi ingin sesuatu yang terpuji dalam 2 hal.
ngelihat orang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang dia gunakan ilmunya ngasih manfaat buat orang siang dan malam. Atau ngelihat orang diberikan harta, tapi hartanya itu dipakai diinfakkan siang dan malam. Bukan cuma sekedar kaya doang, enggak. Ngiler atau apa itu namanya, terobsesi. Wah pengen, setiap kali ngelihat ada orang kaya, wah pengen kayak dia. Itu penyakit. Nah, itu Allah Ta'ala bilang tuh, ketika Qarun dengan segala kekayaannya berjalan di hadapan di orang-orang kampungnya, itu orang-orang bodoh itu berkata, laita lana misal ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Andaikan kita punya seperti yang Qarun punya, sungguh Qarun ini orang yang beruntung. Untung dia. Qala alladzina utul ilma wa ilakum thawabullah khairun liman aman wa amal salihan. Itu bukan untung, pahalanya Allah lebih baik dari itu. Qabliyah subuh lebih baik, siwak lebih baik daripada hartanya Qarun. Lebih baik daripada gudang emasnya. Ini majelis kita sesaat duduk di sini lebih baik daripada gudang emasnya Qarun. Alhamdulillah. Kalau kepengen, bukan pengen lihat orang kaya, kepengen ketika itu orang punya harta dan diinfakkan di jalan Allah. Wa amma pengen jadi kayak Qarun, na'udzubillah. Nggak ada yang kepengen jadi kayak Qarun ataupun Haman ataupun Namrud atau Fir'aun. Allahu a'lam.